Perkenalkan, saya Eri Ramadhani, saya dari perwakilan Fresh Club. Saya Biru Gadinarjo Kolbi. Di sini saya perwakilan dari BEM Visipol. Perkenalkan, nama saya Anifan, biasa dipanggil Ivan. Saya dari Komahi. Nama saya Pirgan, terus dari Komap UMY, dan saya sebagai Ketua Umum Komap. Nama saya Syifa Auliana, saya dari Komakom Angkatan 24. Oke, terima kasih. Mungkin kalau untuk organisasi ya Mbak, di Visipol sendiri ya, terutama kalau di Komahi itu kami juga menyediakan layanan yang namanya itu Komahi Service, yang mana sebenarnya program kerja ini tuh dirancang untuk menampung laporan ataupun aspirasi dari mahasiswa HI. Namun di situ juga kita memberikan perhatian khusus terkait laporan-laporan tentang pelecehan seksual dan laporan-laporan lainnya gitu. Nah, dari laporan-laporan yang kami terima, nantinya laporan tersebut akan kami tindak lanjuti. Kami juga menyediakan pendampingan juga terhadap korban melalui program kerja tersebut. Akan tetapi untuk tindak lanjutnya kami bekerja sama dengan Prodi HI. Jadi nanti untuk kasus yang masuk itu bakalan kita koordinasikan bersama Prodi HI untuk nantinya ditindaklanjuti sampai ke ranah hukum seperti itu. Kita kurang lebih mirip-mirip gitu dari Prodi HI. Kita juga ada namanya IP buat pengaduan secara online. Itu dipegang sendiri oleh salah satu divisi, itu divisi pengajian dan advokasi. Mereka dalam bentuk QR disebar langsung ke mahasiswa IP gitu. Tapi di sini kita dapat halangan gitu, karena dari mahasiswa sendiri kan kadang nggak mau lapor gitu kan. Ya meskipun kita selain ada QR juga kita ada jemput bola melalui teman-teman sebaya gitu. Kita pencar teman-teman buat cari informasi, tapi sampai sekarang juga informasi itu masih belum dapat sama sekali. Mungkin itu kendala dari kita buat masalah pelecehan ini. Terus kalau buat tindak lanjut dari kita, kalau udah informasi udah dapat di kita bakal juga koordinasi ke pihak prodi untuk sampai ke ranah. Untuk sekarang juga mungkin sudah masifnya ya organisasi-organisasi itu beberapa sudah memperingati, mungkin beberapa dari mereka juga sudah diedukasi sebaik mungkin, tetapi mungkin banyak individu yang memang susah untuk dikasih tahu, mungkin belum teredukasi dan maraknya dari faktor lingkungan. Tapi sejauh ini sudah lumayan berjalan lancar secara organisasi. Mungkin kalau misalnya menurut saya pribadi itu masih cukup aman. Tapi kan namanya persepsi orang kan beda-beda ya Kak. Apalagi kan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyamakan persepsi masing-masing. Mungkin menurut saya sejauh ini aman, tapi lebih untuk antisipasinya itu lebih ditingkatkan lagi untuk keamanannya, baik dalam keamanan, baik dalam penanganan juga. Karena banyak mahasiswa yang mungkin sebagian ada yang pernah mengalami atau yang pernah terjadi itu pasti akan membekas baik dalam mental dia maupun pikiran dia, yang membuat mereka juga tidak semuanya bisa terbuka. Karena kita kembali seperti yang awal, karena kita pasti latar belakang orang-orang beda-beda. Kampus memang dengan Satgas PPKS-nya sudah berusaha melindungi mahasiswa UNY. Kita juga punya etika dan disiplin untuk dosennya, mahasiswa juga ada, di mana pelaku itu pasti akan mendapatkan sanksi. Ya. Tapi sekali lagi pertama, pelecehan seksual itu deliknya aduan. Jadi kalau korban diam, korban nggak speak up, ya sudah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kalaupun korban kemudian sudah speak up, tapi kemudian memutuskan untuk mencabut lagi, ya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi disinilah kemudian harus ada penguatan. Betul tadi ada yang sempat mengatakan harus ada supporting system. Jadi sistem yang mensupport, entah itu dari teman, entah dari kampus, dari
lingkungan kampus kita itu harus ada, karena betul pelecehan seksual itu peristiwa yang memalukan ya. Kadang-kadang jadi anak-anak itu nggak mau mereka ketahuan, lebih baik diem. Nah ini ketika dia diam, dia memberikan kesempatan kepada pelaku itu melakukan hal yang sama kepada teman-teman yang lain. Jadi memang harus bicara itu, walaupun mungkin agak berat tapi memang harus. Dan kampus kita sekarang sudah punya di LPKA ada 3 psikolog, mungkin harus salah satunya ya, psikolog profesional yang akan bisa mendampingi, menguatkan, sehingga kemudian yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, mungkin juga teman semua adalah membuat mereka berani bicara. Itu aja. Membuat mereka berani bicara. Ketika mereka sudah berani bicara, mungkin kampusnya akan coba mendampingi mereka untuk penguatan. Jadi jangan sampai mereka kemudian sampai mencabut lagi, karena kalau dibiarkan pelaku-pelakunya akan terus memakan korban yang lain, dan mungkin akan semakin banyak, semakin berat kasusnya, karena mereka merasa aman ya. Ketika mereka merasa aman itu, jangan sampai pelaku pelecehan seksual itu merasa aman, karena dengan begitu dia akan terus melakukan hal yang sama. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan. Menurut saya hambatan utama itu ada pada budaya. Ya, ada pada budaya. Dan budaya itu sesuatu yang perubahannya itu harus dilakukan dalam secara masif terus-menerus gitu ya. Dan tidak dalam jangka pendek. Karena kan kalau kita bicara masalah kekerasan seksual gitu ya. Kekerasan seksual bukan hanya di kampus lah, mbak, zaman Majapahit aja sudah ada kekerasan seksual gitu. Jadi kekerasan seksual itu kan sesuatu yang terjadinya sejak dulu kala gitu. Tetapi masalahnya sebagian orang menganggap itu sebagai sesuatu kekerasan yang harus dihilangkan, sebagian masih menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Langkah yang bisa diambil, kalau berdasarkan video yang tadi saya tonton, beberapa ormawa, mungkin salah satunya BEM Visipol, kita sudah mengambil satu langkah seperti Satgas PPKS tadi, yang mana Satgas PPKS ini berfungsi untuk mengakomodasi atau memfasilitasi korban pelecehan seksual. Cuman perlu digarisbawahi bahwa Satgas PPKS ini kan fasilitas. Jadi kita tidak mencari maksudnya korbannya siapa aja. Di samping itu kita juga perlu kalau misalnya memang ada korban pelecehan seksual, kita butuh mereka untuk berani speak up agar nantinya suara mereka terdengar dan kita bisa untuk membantu untuk menindaklanjuti lebih jauh. Dalam hal lebih diperhatikan lagi ya Kak, mungkin dalam kalau misalnya untuk pribadi itu seperti dalam cara memilih teman, terus memilih tempat tongkrongan, karena kan kadang kita juga sebagai maba masih belum tahu ini tuh yang benar yang kayak seperti apa, terus yang baik itu seperti apa. Kadang mungkin dulu kita butuh arahan, karena tidak semua mahasiswa tuh tahu kayak ada, oh ternyata di kampus kita tuh ada pelayanan terhadap kekerasan seksual dan lain sebagainya. Mungkin karena mahasiswa Gen Z sekarang juga kebanyakan yang malas untuk bertanya juga, lebih malas untuk seperti kayak banyak kasus juga yang mereka tuh mengalami kekerasan seksual, akan tetapi mereka tuh lebih memilih diam karena mereka juga kan sebagian besar juga perempuan yang mengalami kekerasan seksual ataupun apa, karena kembali lagi seperti perempuan itu memiliki harga diri yang dimana jika sebagian perempuan itu lebih memilih untuk menutup karena takutnya penilaian orang lain akan menilai jika perempuan itu tidak baik setelah menjadi korban. Buat melindungi atau buat teman-teman yang rentan gitu, kita mungkin harus lebih aware sih ke sekeliling gitu. Kita nggak harus membawa nama organisasi kita sendiri, tapi kita membawa nama pribadi juga sebagai bentuk pendekatan kepada teman-teman gitu. Kalau kita ngebawa
nama organisasi langsung, kadang-kadang teman-teman nggak mau terbuka karena takutnya langsung dibawa ke ranah mana gitu kan. Jadi itu membuat teman-teman kadang nggak mau cerita gitu, nggak mau diangkat. Jadi sebaiknya kita lebih aware ke teman-teman sekitar kita dan lebih bijak untuk menanggapi hal ini. Sebenarnya kalau dari Komahai sendiri, pemahaman tersebut itu selalu diberikan tiap suatu proker itu dijalankan gitu. Karena kan pasti setiap proker kita tetap menjaga keamanan dari masing-masing pengurus yang menjadi panitia di situ kan. Nah di situ nggak hanya aspek secara keamanan fisik juga, tapi dari pelecehan yang sifatnya verbal maupun non verbal itu juga menjadi perhatian khusus di kita gitu. Jadi setiap kita tuh menanamkan kepada setiap para pengurus yang ada di Komahai itu untuk memiliki semangat gitu loh untuk menjaga satu sama lain dan menghindari yang namanya tindakan-tindakan pelecehan seksual itu sendiri gitu. Saya rasa sejauh ini di Komahai kita sudah menerapkan ya yang namanya itu SOP untuk menjalankan suatu proker, yang mana di dalamnya itu ya mengatur tentang gimana cara kita menjaga satu sama lain gitu. Dan juga itu mungkin secara struktural ya, tapi kita juga menggunakan pendekatan yang secara person to person gitu untuk mungkin mengencourage mereka juga kalau misalkan mereka tuh sedang menjadi korban dalam suatu tindak pelecehan seksual. Dan untuk kedepannya sendiri sih kami juga berkomitmen untuk menjaga semangat ini supaya nanti kedepannya kalau ada kasus-kasus yang terjadi baik itu di lingkup organisasi itu sendiri atau juga di lingkup HI, kami juga memiliki semangat untuk menjaga kepedulian antar satu sama lain dan juga terbuka dan juga mendampingi gitu. Mungkin dari saya, kalau dari kepedulian sendiri itu pasti teman-teman saya rasa udah melakukan tindak yang peduli gitu terhadap pelecehan seksual ini. Tapi kalau untuk ketanggapan dan sigap dalam hal ini mungkin dari personalnya masing-masing itu kadang ada kurang, nggak mau ngurus hal ini dan nggak mau bawa ke ranah yang lebih lanjut gitu karena takut bakal terseret juga, mungkin dari kepedulian itu. Tapi kalau dari Komp sendiri kita tetap menerapkan batasan-batasan biar tidak terjadi hal-hal pelecehan ini. Kita tetap menjaga satu sama lain, tetap aware gitu. Kalau yang kita bawa ke depannya itu yang kita komitmenkan, kita tetap membawa pendekatan secara kultural tadi, terus lebih aware sesama dan lebih bijak ke lingkungan. Menurut saya tuh sudah cukup baik, tapi mungkin untuk penyebarannya agar seluruh mahasiswa tahu ya, karena kembali seperti awal, mahasiswa pasti kadang beda-beda latar belakangnya dan juga lebih diperhatikan lagi baik dalam pergaulannya, baik dalam berkomunikasinya. Kan kadang juga kekerasan seksual itu ada latar belakangnya, seperti mungkin ada yang sakit hati karena omongan atau bagaimana. Mungkin menurut saya sejauh ini masih dibilang aman bagi saya. Untuk ormawa-ormawa saat ini mungkin sedang berusaha untuk meningkatkannya, tapi cuman belum masif saja menyebar gitu, belum seluruhnya belum bisa dikembangkan secara bagus, masih tahap berproses. Mungkin butuh waktu. Mungkin dari saya ya, mungkin dengan mungkin cara menyebarkannya itu seharusnya dari mulut ke mulut mungkin, atau mungkin ada penyebaran poster lagi seperti yang dilakukan terdahulu ormawa terdahulu. Ya segitu saja sih. Baik, izin menjawab. Jadi menurut saya sebagai anggota FISMO, saya sangat senang dan bangga bahwa teman-teman sekalian ini bisa peduli dan aware terhadap kasus
pelecehan seksual ini, karena dari beberapa kejadian-kejadian yang udah pernah terjadi sebelumnya, dari beberapa pihak itu emang belum aware terkait pelecehan seksual ini, terutama organisasi-organisasi di kampus. Menurut saya kira isu ini sangat penting. Ini bukan isu soal pelecehan lagi, ini soal isu moral yang dimiliki manusia. Ya, seperti kita ketahui itu, di lingkungan kampus itu justru lebih banyak terjadinya kekerasan seksual itu. Makanya kita harus menekankan isu ini di acara kali ini. Itu mungkin akan berdampak bagi perempuan-perempuan yang memang yang memang gak berani untuk terbuka. Pasti mereka akan terbuka, dan ini akan membangun perempuan yang akan melawan. Menurut saya sangat penting ya, mengingat pelecehan seksual itu sebenarnya enggak cuma ada di kampus saja, tetapi ranah dari terjadinya pelecehan seksual yang memang perilaku yang tidak diinginkan oleh siapapun yang menerima ini dalam ruang lingkup apapun itu bisa sangat terjadi, mau itu dalam ruang lingkup keluarga, dalam ruang lingkup pendidikan, atau dalam ruang lingkup pertemanan dan sosialisasi. Tapi yang paling terpenting dari apa yang diperlihatkan teman-teman dalam video Undercover kali ini yang mengangkat isu pelecehan seksual adalah ternyata memang masih banyak sekali di sekitar kita, teman-teman kita ataupun orang-orang terdekat kita yang menerima perilaku ataupun perlakuan yang tidak diinginkan, yakni pelecehan seksual. Jadi sudah seharusnya kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam satu lingkungan pula, terlebih lagi teman-teman yang menempuh pendidikan dan kita yang juga menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini untuk bisa sadar dan aware terhadap apa yang dialami korban, mau itu dalam jenis korban yang menerima adalah laki-laki ataupun perempuan. Jadi memang sudah semestinya kita sebagai orang yang berkesadaran bahwa perilaku pelecehan seksual ini adalah perilaku yang salah dan sudah seharusnya kita juga berdiri di sisi korban.